Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita masih diberi kesehatan dan nikmat. Salawat beserta salam tanpa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan marilah kita mendengarkan dari saudara Fadlan pemateri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'dah. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimahullahu taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana Allah telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Allah telah memberikan kita taufik. Allah telah memberikan kita hidayah. Dan yang paling penting yang Allah berikan kepada kita itu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga karena taufik yang Allah berikan, karena nikmat taufik yang Allah berikan sama kita, alhamdulillah kita sama-sama berkumpul. Kita sama-sama saling ngobrol perkara-perkara, entah itu perkara pemuda, entah itu intinya perkara-perkara yang bisa membangkitkan semangat pejuang-pejuang masa depan agama kita ini, agama Islam, dan juga untuk bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa beliau sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat memperjuangkan panji-panji keislaman, alhamdulillah kita rasakan bagaimana nikmatnya kebebasan dalam beragama ini. Maksudnya kebebasan dalam hal menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah berarti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama saya berterima kasih sama teman-teman yang sempat hadir karena kita sama-sama di sini bincang-bincang sedikit, ngobrol-ngobrol untuk meningkatkan bagaimana semangat para pemuda. Kita setidaknya bisa menjadikan motivasi, komunitas kita ini bisa jadikan motivasi untuk perkembangan pemuda ke depannya. Insyaallah. Itulah pemuda. Dan yang kedua, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru kami, para asatid yang mengajarkan kami, para ustadz-ustadz yang mengajarkan kami mengenai tentang berbagai hal, berbagai macam ilmu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan fillah rahimahullah, langsung saja yang akan saya bincangkan sekarang, yang akan saya ngobrolkan sekarang ini yaitu mengenai masalah pemuda. Betapa pentingnya pemuda, betapa pentingnya pemuda di kalangan bangsa kita ini. Betapa pentingnya pemuda untuk kemajuan bangsa kita ini. Dan yang paling utama itu untuk generasi Islam, yaitu para pemudanya. Saya mengutip dari nasihat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa yang beliau nasihati untuk para pemuda? Beliau menasihati kepada para pemuda, yaitu bersabarlah atas pahitnya sikap kurang mengenakan dari guru. Karena sesungguhnya endapan ilmu itu adalah dengan menyertainya. Apabila kamu belum pernah
belum pernah merasakan belajar meskipun itu sesat, maka sesungguhnya kamu pasti akan menahan hinanya kebodohan sepanjang hidupmu. Dan juga jika kamu belum pernah merasakan belajar di waktu muda, maka bertakbirlah 4 kali di atas kematiannya. Eksistensi pemuda, kata Imam Syafi'i, demi Allah adalah dilihat dari ilmu dan takwanya. Apabila keduanya tidak ada pada dirinya, maka hilanglah, tidak adalah jati diri pada dirinya. Nah, di situ kita bisa ambil bahwa seorang pemuda dilihat dari ilmu dan takwanya. Kalau seorang pemuda tidak mempunyai ilmu, seorang pemuda tidak mempunyai ketakwaan, maka tidak ada jati diri pada dirinya. Jadi kita para pemuda ini harus meningkatkan kualitas ilmu kita. Kita pemuda ini harus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai peluang yang besar untuk menggapai ilmu. Untuk menggapai ilmu. Jadi sebagai seorang pemuda, mari sama-sama kita menuntut ilmu. Sama-sama kita berjuang supaya kedepannya kita bisa menjadi generasi yang terbaik, generasi muslim yang terbaik. Bahkan kita bisa memimpin peradaban dunia ini. Kita bisa memimpin negeri kita ini dengan ilmu. Jadi sebagai pemuda, mari kita sama-sama menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kata wajib, anjuran dari Rasulullah, bukan hanya anjuran dari Rasulullah, ini juga anjuran dari Allah. Apa kata Allah dalam potongan surah Al-Mujadilah? Di sini ada keutamaan dari menuntut ilmu. Terutama kita ini bagi para pemuda-pemuda yang memiliki peluang yang cerah, masa depan yang cerah, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman lalu berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Di situ katanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Jadi tidak ada sia-sia orang yang menuntut ilmu. Sedangkan kita di sini ini mendengarkan bincang-bincang mengenai perkara ilmu, itu juga bagian dari menuntut ilmu. Itu sama-sama kita menuntut ilmu. Jadi di sini karena pemuda itu mempunyai andil besar untuk negeri ini. Pemuda memiliki andil besar dalam negeri ini. Maju mundurnya negeri ini tergantung dari pemudanya. Apabila, ingat, majunya, berkembangnya bangsa ini, besarnya bangsa ini, yaitu dari pemudanya. Kalau pemudanya hanya menggunakan waktunya dengan hal yang sia-sia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa negeri ini pun akan terperosot. Karena pemuda adalah generasi masa depan bangsa. Pemuda harus menggunakan waktunya itu dengan sebaik-baik mungkin. Menggunakan waktunya itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Dengan hal yang bermanfaat. Bukan dengan hal-hal kemaksiatan, teman-teman. Bukan hal perbanyak membaca Al-Quran. Itulah seorang pemuda. Perbanyak menuntut ilmu. Perbanyak membaca buku yang bermanfaat, yang berfaedah, terutama yang berkaitan dengan agama kita ini, agama Islam. Perbanyak mengkaji-kaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan perbanyak main game. Iya, saya serius ini. Bukan berarti saya mengatakan ini saya menyinggung, tidak. Saya saja di sini kan sebagai untuk yang sudah kita katakan tadi, ngobrol-ngobrol perkara pemuda.
Nah, di sini. Jadi seorang pemuda harus lebih meningkatkan lagi kualitas iman, kualitas takwanya, dan ilmunya. Mau jadi apa negeri ini kalau pemudanya rusak? Mau jadi apa negeri ini kalau semua pemudanya narkoba, judi, mabuk-mabuk? Nah, itu semua maksiat yang dilakukan oleh para pemuda. Jangan sampai kita ini teman-teman terjerumus kepada hal kemaksiatan tersebut. Jangan sampai. Maka dari itu kita harus berjamaah. Kita harus sama-sama saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam hal hak, kebenaran. Saling nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Kita menasihati teman kita, jangan kau melakukan hal ini, jangan kau begini, itu maksiat, itu Allah larang, itu haram dalam Islam. Itu menasihati dalam kebenaran. Ini sama-sama kita sebagai pemuda yang memiliki peluang yang cerah untuk memimpin peradaban negeri ini. Ayo sama-sama kita gunakan waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang saya bilang tadi, sama-sama kita menuntut ilmu, sama-sama kita ke majelis-majelis ilmu, sama-sama kita ke halaqah ilmu, halaqah Quran. Tingkatkan kualitas hafalan Quran kita. Itulah seorang pemuda. Jangan yang terbanyak di saf terdepan itu para orang-orang tua saja yang sudah berambut putih. Usahakan yang di garda terdepan itu para pemudanya. Usahakan para imam-imam itu adalah imam-imam pemuda. Usahakan para pemimpin-pemimpin itu para pemuda. Karena pemuda itu masih cemerlang pemikirannya. Masih mempunyai eksensitasi yang itu sudah eksensitas, terserah aja apa. Yang sudah yang penting itu sudah. Yang tinggi. Jadi Eksistensi. negeri ini dilihat dari para pemudanya, teman-teman. Pemuda masa depan bangsa ini. Kalau pemudanya memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, mempunyai jiwa semangat berkobar yang besar, semangat menuntut ilmu yang besar, insya Allah pemuda ini bisa memimpin peradaban dunia ini. Jangan sebaliknya yang seperti saya katakan tadi, kalau pemudanya hancur, ya pemudanya hanya mabuk-mabuk saja, pinggir-pinggir di jalan yang melakukan hal-hal yang tidak ada guna, seperti mabuk-mabuk, judi, apa semua, maka tidak menutup kemungkinan hancurlah negeri ini. Karena kenapa? Pemudanya yang merusak. Pemuda memiliki pemuda bukan hanya memiliki mempersiapkan diri untuk menyambut masa tua, tapi juga pemuda itu memiliki power yang ekstra dalam hal apa? Membangun negeri ini. Itulah seorang pemuda. Dalam Al-Quran itu sudah dikatakan. Jadi pemuda yang seperti apa yang negeri ini mau? Pemuda yang bagaimana? Dalam Al-Quran Allah sudah cantumkan dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Allah katakan, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kata Allah, mereka para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, maka kami berikan kepada mereka petunjuk. Para pemuda, tahu dalam kisahnya para pemuda dalam surah Al-Kahfi yang disebut Ashabul Kahfi. 7 pemuda itu. Kenapa mereka Allah berikan petunjuk, Allah berikan kenikmatan yang begitu luar biasa? Karena mereka mempertahankan moral mereka, keimanan mereka di tengah pembantaian raja-raja yang ingin merusak akidah mereka.
Lalu mereka pergi ke gua. Di situ Allah memberikan kenikmatan tidur mereka. Yang mereka minta, ya Allah, yang mereka minta itu bukan, ya Allah berikanlah saya tidur yang nyenyak, berikanlah saya kasur, berikanlah saya bantal, berikanlah saya spring bed misalnya, AC misalnya. Tidak. Yang mereka minta apa? Ya Allah, berikanlah saya keimanan yang kuat, berikanlah kami petunjuk agar selalu berada di jalan agamamu. Allah tidurkan mereka. Berapa tahun yang Allah tidurkan mereka? Allah sambung dalam ayat ke 25. Apa Allah katakan? Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'ah. Kami tempatkan mereka di dalam gua itu selama 300 tahun wasdadu tis'ah, dan ditambah 9 bulan. 309 bulan. Lalu Allah ditafsirkan di ayat berikutnya, yaitu pada ayat 26. Allah tafsirkan pada ayat berikutnya, qulillahu a'lamu bima labithu. Situ potongan ayatnya pada ayat 26. Yaitu dan katakanlah, hanya Tuhanmu yang lebih mengetahui berapa lama mereka ditempatkan dalam gua. Sudah Allah tentukan tadi 309 bulan. 300 tahun 9 ditambah 9 bulan. Lalu Allah katakan lagi pada penafsiran berikut, Allah tafsirkan, kita tafsirkan dalam pada ayat berikutnya, yaitu ayat 26. Qulillahu a'lamu bima labithu. Yaitu katakanlah, hanya Tuhanmu yang lebih mengetahui berapa lama mereka ditempatkan dalam gua. Jadi manusia tidak tahu berapa lama mereka ditempatkan dalam gua. Hanya Allah yang tahu. Tetapi Allah sudah jelaskan, mereka ditempatkan 300 tahun 9 bulan. Mereka adalah pemuda. Mereka adalah pemuda yang taat kepada Allah. Yaitulah yang diinginkan negeri ini. Pemuda yang taat. Pemuda yang selalu berada pada petunjuknya Rasulullah. Pemuda yang selalu membaca kalam-kalam yang benar, yaitu kalam Allah. Khairul kalam Allah. Khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah perkataannya Allah. Sebaik-baik petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah harusnya yang pemuda ikuti. Mengikuti kalam-kalam yang benar, itu Al-Qur'an. Maksudnya apa? Qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Itulah harus dimiliki seorang pemuda. Dan yang diinginkan oleh negeri ini, untuk membangun peradaban yang lebih baik negeri ini. Kata Rasulullah SAW, afdalul ibadati ummati qiraatul Qur'an. Ibadah yang paling utama, yang paling afdal bagi umatku itu membaca Al-Qur'an. Ingat, membaca Al-Qur'an. Banyak sekali keutamaan dari membaca Al-Qur'an, teman-teman. Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah, Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Syafaat di yaumil kiamah nanti. Dia akan memberikan syafaat. Dia akan menerangi. Al-Qur'an sebagai an-nur, sebagai cahaya. Al-Qur'an adalah petunjuk. Maka itu Al-Qur'an dikatakan sebagai, nama lain Al-Qur'an itu Al-Huda, petunjuk. Disitulah para pemuda harus mencari petunjuk pada kalam yang benar, yaitu Al-Qur'an. Lalu apa lagi? Menghadiri majelis ilmu. Itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Menghadiri majelis ilmu, selalu terpaut hatinya dengan ilmu syar'i, sesuai sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillahi yauma la zillah illa zillahu.
Rasulullah SAW bersabda, sab'atun, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu tidak ada naungan illa dhillahu, itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Tidak usah yang pertama. Yang saya sampaikan yang akan kita bahas ini saja, yaitu yang kedua, syababun nasya' fi ibadati rabbahu, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, siapa yang tidak mau naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita semua mau kan, teman-teman? Mau. Karena pada saat itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa meminta pertolongan, yaitu dari syafaat. Dari syafaat mana? Syafaat baca Al-Quran. Syafaatnya siapa? Rasulullah SAW. Dan juga apa? Kita bisa meminta pertolongan dari naungannya Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Laksanakan tuh hadis yang tadi. Syababun nasya' ibadati rabbah. Pemuda yang tumbuh di atas beribadah kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang pemuda harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita tumbuh beribadah. Ibadah itu banyak. Ibadah itu intinya kita melakukan kebaikan itu ibadah. Cuman bukan termasuk dalam yang kita biasa dengar itu ada ibadah khusus dan ada ibadah umum. Tidak. Intinya yang kita lakukan itu, entah itu kita tersenyum, senyum itu bagian dari ibadah loh teman-teman. Hal yang terkecil seperti senyum itu bagian dari ibadah. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, itu kayak orang gila nanti. Jadi senyum itu ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu ibadah. Paham? Senyummu di hadapan para saudara ibadah. Seorang pemuda itu harus saling tegur sapa, senyum. Jangan selalu muram terus mukanya, nanti cepat tua. Kalau sudah cepat tua, bukan pemuda sudah itu, petua. Itu teman-teman. Itu teman-teman. Jadi dari hal yang terkecil yang penting itu kebaikan, itu ibadah teman-teman. Dan pemuda juga itu selalu aktif dalam aktivis yang disebut dengan aktivis dakwah. Pemuda itu selalu harus selalu mengajak terhadap pemuda yang lain. Mengajak dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, dalam hal keadilan, dalam hal kebenaran. Artinya kita sama-sama saling tolong menolong. Dalam hal apa? Ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal udwan, dalam hal kejelekan. Ingat teman-teman. Jadi seorang pemuda itu selalu tolong menolong dalam hal ketakwaan. Selalu mempererat hubungan silaturahim di antara sesama. Yang itulah yang diinginkan oleh negeri ini, terutama dalam Islam. Karena kenapa? Kita para pemuda ini adalah generasi emas Islam. Jangan kita menghancurkan Islam hanya gara-gara perilaku pemuda-pemuda Islam. Jangan kita berkor-kor sana sini mengatakan begini begitu tentang agamanya kita ini, tentang Islam ini. Jangan.
apalagi kita menjelek-jelekan agamanya kita ini. Kita seorang pemuda kan, bagaimana yang antum pernah lihat biasa di media sosial, banyak para pemuda-pemuda yang berkuar-kuar sana sini. Tujuannya apa? Menghancurkan agama kita ini, menghina agama kita ini. Bukan itu yang dimau oleh agama kita ini. Kita sama-sama berpikir lebih luas lagi, berpikir cemerlang, supaya kita tidak tersangkut paut masalah kehinaan, kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana yang tidak bertanggung jawab. Karena pemuda itu, ingat, titik fokusnya itu lebih tinggi, titik kepahamannya itu lebih tinggi, dan kecerdasannya juga. Mereka lebih berpikir kepada kebaikan semestinya pemuda. Ingat, pemuda yang selalu tumbuh di atas beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, pemikirannya itu selalu kebaikan. Ingat, jikalau ada pemuda-pemuda yang melakukan kerusakan-kerusakan, berarti itu adalah pemuda yang hatinya itu tidak terpaut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang itu tidak diinginkan oleh negeri kita ini, bahkan agama kita ini. Teman-teman, ada beberapa karakteristik pemuda yang digambarkan dalam Islam. Yang pertama apa? Yang pertama, pemuda adalah selalu menyeru kepada al-haq, kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 181. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Wa mimman khalaqna, di antara orang-orang yang kami ciptakan, ummatun yahduna bil haqq, ada umat yang selalu yang menyeru kepada kebenaran. Wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu dia berlaku adil. Itulah seorang pemuda. Seorang pemuda itu dia selalu menyeru kepada kebenaran yang seperti saya katakan tadi. Dan dengan kebenaran yang dia miliki itu, dia bersikap adil terhadap sesama. Dia juga saling mengingatkan. Karena saya bilang tadi, pemimpin usahakan itu pemuda, para pemuda. Karena dengan pemuda yang menyeru kepada kebaikan, insya Allah dia adil. Sudah Allah katakan tadi dalam Quran surah Al-A'raf ayat 181. Baru yang kedua apa, teman-teman? Yang kedua, pemuda itu dia mencintai Allah, dan Allah pun mencintai dia. Itulah seorang pemuda. Karakteristik yang kedua, dia mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia. Bagaimana caranya kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya yaitu dengan melakukan amalan-amalan kebaikan yang Allah cintai. Dengan melakukan amalan-amalan yang Allah cintai. Seperti kita, apalagi kita seorang pemuda ini, tidak jauh dari yang namanya maksiat, tidak jauh dari yang namanya kejelekan. Jadi seorang pemuda itu harus sesegera mungkin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda itu kalau mau Allah mencintai mereka, itu tadi saya bilang, perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat, lagi
mensucikan dirinya. Seorang pemuda itu, dia terus mensucikan dirinya, dia terus mensucikan hatinya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun mencintai dia. Sehingga Allah pun mencintai dia. Allah mencintai kebaikan. Bagaimana caranya kita ingin dicintai Allah? Melakukan kebaikan. Itulah pemuda. Harus selalu menegakkan panji-panji kebaikan, teman-teman. Itu pemuda. Karakteristik yang ketiga. Bagaimana karakteristik yang ketiga untuk para pemuda? Yaitu pemuda itu tidak pernah ragu-ragu. Tidak pernah ragu-ragu dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda itu tidak pernah ragu-ragu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 15. Allah katakan, "Innamal mu'minuna alladzina billahi wa rasulihi lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Apa kata Allah? Sesungguhnya innamal mu'minuna alladzina, orang-orang beriman, orang-orang mukmin, lam tarbu, tidak ragu-ragu, wajahadu, dalam tidak ragu-ragu, wajahadu, dan berjuang, dalam berjihad, bi amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim, dengan jiwanya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, situ Allah katakan karakteristik seorang mukmin, karakteristik seorang pemuda itu, dia tidak ragu-ragu dalam berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ragu-ragu dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia merelakan, memperjuangkan hartanya dan jiwanya. Yang penting itu demi jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tetap berjuang. Dia tetap laksanakan itu. Karena berjihad, berjuang di jalan Allah, itu berarti kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 7. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu in tanzurullaha yanzurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Ingat, karakteristik seorang pemuda itu, dia tidak ragu-ragu dalam menolong agamanya Allah, dia tidak ragu-ragu dalam berjuang untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang pemuda. Dia mempunyai semangat jiwa militan yang tinggi demi kepentingan agamanya Allah ini. Itu seorang pemuda. Maka itu seorang pemuda harus mendekatkan dirinya kepada Allah terus. Yang seperti saya katakan tadi kan, sababun nasya' fi ibadati rabbah. Seorang pemuda itu dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karakteristik seorang pemuda. Banyak sekali keutamaan-keutamaan seorang pemuda. Terutama kita ini sebagai laki-laki, sebagai pemimpinnya dari para akhwat, para wanita di masa yang akan datang, teman-teman. An-Nisa ayat berapa? Ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya wanita.
Jadi bagaimana kita sebagai seorang pemuda, sebagai seorang laki-laki dalam memimpin wanita, bagaimana caranya kita memimpin wanita itu dengan sebaik-baiknya? Kalau kita tidak bisa memperbaiki akhlaknya kita dulu, laki-laki. Kita tidak bisa mencontohkan mana yang baik dan mana yang benar. Karena kenapa? Bagaimana caranya kita sebagai laki-laki, sebagai seorang pemuda ingin memimpin seorang wanita, kalau agamanya kita saja, akhlaknya kita saja masih belum sungguh-sungguh, masih belum lebih baik. Maka sebelum seorang laki-laki ingin berfokus memimpin seorang wanita, maka perbaiki dulu akhlaknya, perbaiki dulu sifatnya, sikapnya, perbanyak ilmu. Karena seorang laki-laki itu memimpin bukan hanya dengan ketegasan, tetapi juga dengan ilmu. Bagaimana, ingat, seorang laki-laki akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati lelaki, karena dia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memimpin wanita. Dia harus ajarkan ilmu terhadap anak dan istrinya. Dia harus membimbing yang dia pimpin itu sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang pemuda, teman-teman. Seorang pemuda yang terpaut hatinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis itu yang ketiga itu mengenai laki-laki ini, mengenai laki-laki, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Jangan menjadi laki-laki yang soleha, yang ketika beribadah, ketika sholatnya di rumah. Laki-laki itu tempatnya di masjid. Kalau sudah selesai di masjid, ya sudah, terserah bertebar luas mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang laki-laki harus di masjid. Tanpa kecuali ada uzur seperti sakit yang tidak memungkinkan dia untuk ke masjid, seperti hujan lebat dan tidak memungkinkan dia ke masjid, tuh ada rukhsah atau keringanan dalam agama kita. Karena agama Islam ini agama yang mudah. Jadi pemudanya juga harus bermudah-mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sedangkan seorang yang buta saja masih diwajibkan untuk sholat ke masjid. Dia pernah seorang yang buta itu, sahabat Rasulullah, pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku bisa sholat di rumah? Karena aku tidak ada yang menuntun untuk ke masjid. Aku tidak bisa pergi ke masjid." Apa kata Rasulullah? "Engkau masih mendengar suara azan?" Dia bilang, "Iya, aku masih mendengar." Maka pergi ke masjid. Itu menunjukkan apa? Kewajiban bagi setiap lelaki itu yang sudah balik masjid. Laki-laki harus terpaut dengan masjid. Jangan jadi leha, harus soleh. Oke? Itulah seorang pemuda. Itu tadi beberapa karakteristik seorang pemuda yang harus dimiliki oleh seorang pemuda untuk membangun peradaban negeri ini, untuk membangun semangat juang dan semangat motivasi kepada para pemuda lainnya. Ayo sama-sama kita menjadi aktivis dakwah. Kita ajak kepada kebaikan pemuda-pemuda lain yang masih sering mabuk-mabukan, yang masih sering, yang biasa narkoba. Kita ajak sama-sama kepada kebaikan. Kita ajak sama-sama bahwa hal tersebut tidak boleh dalam agama kita. Supaya kita menjadi seorang pemuda yang tangguh, yang berjiwa militan yang tinggi, dan semangat dalam menyebarkan dakwah Islam ini. Jadi seorang pemuda harus meningkatkan ilmu dan takwa. Pemuda itu harus meningkatkan ilmu dan
takwa, sehingga jati diri yang ada, sehingga meningkatlah jati diri pada dirinya. Paham teman-teman? Paham? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemuda. Semoga ada manfaatnya dan bisa memotivasi pemuda-pemuda lain supaya selalu meningkatkan dakwanya, meningkatkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran pada dirinya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.